Dengan model masyarakat Jakarta ini, debat menjadi salah satu variabel kunci untuk bisa terpilih dan mendapatkan amanah di Pilkada 2024 mendatang. Jakarta, kota global, akan dilingkupi oleh satu isu kesenjangan sosial dan ekonomi. Betul. Salah satu persoalan utama Jakarta itu adalah lapangan pekerjaan. Dan ini akan menjadi tantangan serius bagi 3 pasangan calon yang akan berkontestasi di November mendatang ini. Untuk di 2024 ini, potensi untuk sekali putaran atau satu ronde Betul. sangat besar potensi untuk terjadi. Oke. Yang paling utama, debat sebetulnya tidak ditujukan untuk bisa memenangi dan mempengaruhi lawan debat yang sedang akan mereka hadapi. Tujuan debat ini biarkan mereka berbenturan, yang hasil benturannya nanti biar masyarakat yang memilih. Betul. Pemilih rasional itu sangat mudah dipengaruhi dalam tanda kutip dengan informasi-informasi yang benar, tapi terkadang juga banyak termakan oleh gimmick-gimmick politik yang sebetulnya secara substansi perlu dijelaskan secara lebih jauh. Seandainya memang debat kali ini nanti akan berlaku datar, maka ini akan menjadi peluang besar untuk Ridwan Kamil dan Suswono bisa menangani kontestasi secara mudah. Betul. Terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya juga kita nanti akan melihat bagaimana jelang persiapan terkait dengan debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Dan tidak lupa setelah hadir di studio kami Sinpo TV telah hadir Bang Aap selaku Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia. Halo, selamat sore Bang Aap. Selamat sore Mbak Besti, Mas Eli. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Bang Aap telah berkenan untuk hadir kembali di Sinpo TV. Kita juga akan membahas terkait dengan nanti persiapan terkait jelang Pilkada perdana ya ini di 2024 ini di Jakarta. Kalau kita Bang Aap melihat nih terkait dengan nanti di debat nanti malam ini, kira-kira ketiganya ini akan adu-adu gagasan, adu-adu program, atau mungkin ketiganya ini akan main aman saja Bang Aap? Ya, kalau kita lihat ini adalah debat perdana. Betul. Dari 3 debat yang akan direncanakan oleh KPU DKI Jakarta. Dan debat ini sudah akan membahas tema yang cukup penting untuk DKI Jakarta setelah berstatus tidak lagi menjadi ibu kota. Ibu kota, yes. Ya. Jadi ini adalah bagaimana penguatan terhadap SDM dalam rangka untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang memiliki kekhususan. Kalau yang dulu sebagai ibu kota, saat ini dengan adanya undang-undang yang baru, undang-undang jadi sekarang namanya bukan daerah khusus istimewa Jakarta. ibu kota, tapi sekarang hanya menjadi daerah khusus saja, DK Jakarta. Nah, ini tema yang pertama adalah salah satu kekhususan Jakarta itu untuk menjadi kota global dan kota aglomerasi. Nah, ini yang akan menjadi titik poin penting Jakarta setelah tidak lagi ditetapkan sebagai ibu kota. Kita tahu waktu itu sempat kita bahas di 17 peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita sudah melihat bagaimana ibu kota yang baru sepertinya sudah mencapai pembangunan awalnya, sehingga nanti setelah ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, saat ini kekhususan Jakarta adalah sebagai daerah yang akan diperuntukkan menjadi daerah global dan aglomerasi gitu. Nah, bagaimana nanti dengan pemimpin-pemimpin yang akan melakukan debat ini? Tentu topik ini akan menjadi sentral utama. Karena kota global itu adalah kota yang memang tidak banyak beberapa negara dunia yang memilikinya. Hanya beberapa, mungkin New York, kemudian mana London, Jepang, Cina gitu, yang memiliki kekhasan masing-masing. Nah, saya yakin nanti ketiga pasangan ini akan mencoba mengeksplorasi kekhususan Jakarta yang akan menjadi kota global ini untuk mewujudkan apa yang akan mereka lakukan. Bagaimana proses transisi dari ibu kota untuk menjadi kota global, kemudian visi misi yang satu tagline-nya adalah kalau nggak salah itu dari nomor 1 dulu, Jakarta Maju, Jakarta itu untuk Ridwan Kamil, betul, kemudian untuk Kun dan pasangan Kun dan Wardana itu akan tagline-nya adalah Jakartaku Aman, dan yang saat ini salah satu menjadi kejutan, tiba-tiba pasangan nomor urut
Urut tiga, tiga. Pramono, Pramono Anung dan Dul yang tidak pernah disebut-sebut akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta tiba-tiba menjadi calon gubernur dengan tagline Jakarta menyala. Nah, saya juga sangat menantikan seperti apa visi misi mereka untuk membangun Jakarta sebagai kota global dan juga sebagai kota aglomerasi. Ya. Oke. Terkait bagaimana tadi tema penguatan SDM. Banyak pasangan calon ini katanya akan meningkatkan dari sektor pendidikan. Tapi sebenarnya menurut Bang Aap sendiri, penguatan SDM itu bisa dilakukan dari mana sih Bang untuk pasangan calon sendiri untuk jadi pemimpin nantinya? Tentu SDM ini sangat dibutuhkan. Ada beberapa isu yang selalu melingkupi tentang kota global. Isu-isu kota global ini dalam satu sisi akan menjadi mercusuar yang cukup baik untuk bisa dibangun menuju ke area sana. Akan tetapi banyak juga tantangan yang akan dihadapi. Kota global ini selalu menjadi sesuatu yang banyak diimpikan berbagai negara. Memiliki kota global karena nanti ini akan menjadi pusat segala sesuatu, baik itu bisnis, perdagangan, yang ini nanti akan membuat koneksi dari negara tersebut akan terhubung dengan berbagai negara yang ada di dunia. Akan tetapi ketika kota global ini nanti sudah mengemuka, maka persoalan-persoalan yang melingkupi juga tidak sederhana. Banyak hal nanti yang akan menjadi tantangan kota global ini yang ini harus segera dijawab oleh kota tersebut untuk dia tetap bisa survive dan menjadi pemain kunci di antara negara-negara atau kota-kota global lainnya. Beberapa isu yang sangat relevan dan ini juga menjadi persoalan utama Jakarta, kota global akan dilingkupi oleh satu isu kesenjangan sosial dan ekonomi. Betul. Isu sosial kesenjangan dan ekonomi ini akan menjadi porsi utama untuk menjadi tantangan kota global dan ini akan menjadi tantangan serius bagi 3 pasangan calon yang akan berkontestasi di November mendatang ini. Betul. Saat ini masa kampanye tentu ini harus diurai, dalam debat ini nanti juga harus kemukakan solusi-solusi apa nanti yang akan dilakukan oleh 3 pasang calon ini dalam rangka misalnya satu terkait soal isu kesenjangan ekonomi dan sosial. Kita tahu saat ini kalau merujuk hasil survei di berbagai survei dan saya pun pernah melakukannya, salah satu persoalan utama Jakarta itu adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini saat ini menjadi yang cukup tinggi? Iya, cukup tinggi melingkupi kekhawatiran masyarakat Jakarta dan ini tentu harus menjadi sesuatu yang dipikirkan dengan serius oleh 3 pasangan calon ini. Betul. Selain pekerjaan misalnya, kota global itu menuntut adanya pembangunan infrastruktur yang memadai. Tapi di saat bersamaan, pembangunan infrastruktur terhadap transportasi misalnya atau kepentingan-kepentingan kemajuan perdagangan dan ekonomi yang lain selalu akan berdampak terhadap kesenjangan sosial. Betul. Pembangunan membutuhkan lahan dan kadang-kadang ini akan sedikit membawa dampak terhadap tergesernya masyarakat-masyarakat awal yang tinggal di situ untuk proses pembangunan. Dan ini tentu harus dikelola secara baik oleh 3 calon pasangan ini. Tolong nanti ini kemukakan secara lugas di debat ini sehingga nanti masyarakat Jakarta sangat teryakinkan terhadap pasangan inilah yang menjadi yang terbaik. Betul. Nah, persoalan-persoalan kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, belum lagi nanti overpopulasi, kemacetan, transportasi, sanitasi, air bersih, ini akan menjadi tantangan serius terhadap kota global. Dan ini nanti yang akan kita coba dengar, solusi apa yang akan coba dibawa oleh ketiga pasangan calon ini dalam rangka kita akan bertransformasi menjadi kota global. Yang kedua, seandainya itu nanti terwujud, kira-kira langkah antisipasi atau kritik uraian yang sudah dikemukakan seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh ketiganya, sehingga nanti persoalan-persoalan yang saat ini melingkupi Jakarta yang saya lihat itu bergaris lurus dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kota global, sehingga nanti masyarakat butuh teryakinkan seperti apa konsep dasar dan kerangka berpikir 3 pasangan calon ini dalam debat nanti, Mbak Fes dan Mbak Sally. Terkait bagaimana sih Bang cara kalau kita itu bisa menuju tadi yang Bang sebut transformasi menuju kota global dengan berbagai tantangan yang tadi
Bang Ab sebut itu sangat banyak sekali, mulai dari kesenjangan sosial, mulai dari air bersih dan segala macamnya tadi Abang sebutkan. Untuk menjadi kota global, tentu poin pertama yang akan harus dilakukan kota tersebut, nomor satu adalah pembangunan fasilitas infrastruktur atau semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjadi kota modern. Pekerjaan infrastruktur harus memadai, segala sesuatu pekerjaan harus ditopang oleh teknologi canggih, dan ini sangat membutuhkan SDM yang cukup mumpuni. Betul, yang itulah kualitas. tema nanti yang akan coba kita dengar bersama, apa konsep dan kerangka dasar berpikir dari 3 pasangan calon ini, sehingga nanti masyarakat Jakarta saat ini yang masih ragu-ragu untuk belum menentukan pilihan, saat ini yang mayoritas akan menentukan pilihannya itu pada saat sosialisasi dan nanti bahkan saat pencoblosan. Kampanye, betul. Tentu dengan model masyarakat Jakarta ini, debat menjadi salah satu variabel kunci untuk bisa terpilih dan mendapatkan amanah di Pilkada November 2024 mendatang. Bang Aap, ini kan warga Jakarta ini kan cukup realistis ya. Pasti mereka akan melihat dari segi ide, gagasan ataupun program. Bahkan ketiga pasangan calon ini sudah melakukan beberapa adu gagasan dan juga program jauh sebelum masa kampanye dimulai seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari ketiga pasangan calon ini terkait dengan visi misi, ide, gagasan, kira-kira yang paling melekat, greget, menggigit untuk masuk ke publik itu yang mana, Pak? Sejauh ini gagasan yang dikemukakan oleh ketiga pasangan calon belum begitu menggigit. Sepengamatan saya, semuanya masih bersikap normatif. Betul. Saya berharap nanti di debat ini ada ide-ide yang bisa menjadi pengikat total masyarakat untuk, oh ini pilihan saya. Nah, kalau kita lihat sekarang, secara profiling memang dari ke-6 yang akan menjadi calon pemimpin DKI Jakarta ini, coba nih kita telusuri dari sektor latar belakangnya. Di antara 6 ini, sebetulnya yang punya pengalaman untuk berkontestasi di suksesi pemilihan daerah cuma 2. Nomor 1 adalah Ridwan Kamil, Betul. nomor 2 adalah Rano Karno. Ridwan Kamil berposisi sebagai calon gubernur, Rano Karno berposisi sebagai wakil gubernur. Ridwan Kamil sudah pernah menjadi wakil wali kota Bandung. Betul. Kemudian setelah selesai menjadi wakil wali kota Bandung, berkontestasi di Pilkada Jawa Barat dan bisa memenangi Kontestasi itu. Sama dengan Rano Karno. Rano Karno ini pernah menjadi wakil kota Kabupaten Tangerang, kemudian maju pilgub bersama Ratu Atut dan terpilih, meskipun di tengah jalan gubernurnya terjadi persoalan yang akhirnya Rano Karno juga pernah mencicipi posisi PLH gubernur dan juga posisi gubernur Banten menggantikan gubernur yang dalam tanda kutip sedang berhalangan atau bermasalah. Betul. Jadi kalau untuk debat menghadapi yang seperti ini, saya yakin Ridwan Kamil, Rano Karno sudah cukup memiliki pengalaman potensi dan masing-masing track seperti itu recordnya. Tapi untuk yang ketiga yang lain, misalnya Pongrekun misalnya, kemudian Wardana, ini adalah fase pertama mereka akan menghadapi pengalaman debat. Betul. Kemudian Mas Pram memang adalah sosok yang selalu menjadi kunci calon-calon presiden untuk berdebat di Pilpres. Betul. Akan tetapi secara langsung Mas Pram ini untuk melakukan perdebatan dalam konteks kontestasi di Pilkada baru pertama kali. Nah, kalau kita lihat seperti ini, mungkin hemat saya untuk Rano Karno akan tetapi mungkin nanti porsinya ngobrolnya agak relatif sedikit karena merupakan calon wakil gubernur. Tentu porsi nanti akan tetap banyak diambil alih oleh Mas Pram gitu. Betul. Akan tetapi untuk Ridwan Kamil 2 kali sudah punya pengalaman, kemudian calon gubernur sudah punya. Saya meyakini tentu Ridwan Kamil dalam konteks fakta-fakta yang saya sebut agak lebih unggul dibandingkan dengan 2 pasangan yang lain. Apakah itu artinya paling kuat di antara ketiganya itu? Belum tentu. Oke. Belum tentu dalam konteks berdebat bisa memenangi perdebatan atau tidak. Yang paling utama, debat sebetulnya tidak ditujukan untuk bisa memenangi dan mempengaruhi lawan debat yang sedang akan mereka hadapi. Tapi tujuan debat ini adalah bagaimana mereka berdebat, perdebatan di antara 2 ini, misalnya nanti terjadi perdebatan dari Mas Pram kemudian sama
Ridwan Kamil, ini biarkan mereka berbenturan, yang hasil benturannya nanti silogismenya, inferensinya biar masyarakat yang pemilih. Jadi debat ini sebetulnya target utamanya bukan mengalahkan lawan debat, tapi mempengaruhi audiensi yang sedang mendengarkan debat. Betul. Jadi poin utamanya adalah berikan informasi komplit-komplitnya dengan argumentasi yang sudah disiapkan dan dibangun sebaik-baiknya, bukan untuk kemudian bisa memenangi debat dengan lawannya, akan tetapi upayakan apa yang dikemukakan, argumentasi yang dikeluarkan ini bisa mempengaruhi pemilih Jakarta untuk teryakinkan, oh ini dia ini pemilih calon pemimpin yang harus dicoblos pas November mendatang. Gitu. Oke, berarti memang untuk mempengaruhi dari masyarakat sendiri untuk memilih itu berarti salah satunya dengan bagaimana pasangan calon ini memberikan visi misinya, gagasannya dengan baik ya Bang ya kepada masyarakat. Untuk DKI Jakarta mayoritas pemilihnya adalah rasional. Betul. Ini tergambar dari beberapa survei yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang lain, di mana di situ mengungkapkan yang akan memutuskan pada saat sosialisasi atau kampanye sampai pada rentang waktu hari H pencoblosan, angkanya mayoritas di atas 65%. Tentu yang seperti ini termasuk adalah mereka-mereka yang masuk dalam kategori pemilih rasional. Betul. Pemilih rasional itu sangat mudah dipengaruhi dalam tanda kutip dengan informasi-informasi yang benar, tapi terkadang juga banyak termakan oleh gimmick-gimmick politik yang sebetulnya secara substansi perlu dijelaskan secara lebih jauh. Nah, ini memang menjadi arena pertarungan yang cukup kuat karena DKI Jakarta isu hari ini bisa juga langsung sampai hari ini di para pemilih. Apapun yang terjadi detik ini untuk aksesnya didistribusikan kepada pemilih tidak membutuhkan waktu yang lama. Beda sekali dengan pilkada-pilkada di tempat-tempat yang lain. Betul. Kalau di pilkada tempat yang lain untuk mendistribusikan informasi yang sangat diperlukan, yang dipandang penting oleh kandidat untuk disampaikan, butuh waktu yang lama karena mereka untuk memproduksinya cukup lama. Kemudian akses masyarakat terhadap teknologi juga masih cukup terbatas. Beda dengan DKI. Itu tentu saya yakin nanti survei yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga pasca debat ini akan menjadi penggerak dan dinamika elektabilitas masing-masing calon. Sangat tergantung apakah misalnya RK yang saat ini secara elektabilitas survei 3 lembaga sudah berada paling atas, meskipun ada yang sudah memberikan angka 50%, ada yang belum. Sempat turun juga, tapi tidak signifikan. Betul, di angka 48%, artinya kurang sedikit untuk bisa memenangi kontestasi. Betul. Apakah nanti survei yang akan dilakukan setelah debat selesai ini mempengaruhi dinamika elektabilitas, ataukah ini akan memperkokoh posisi Ridwan Kamil, atau ini menjadi rebound dari dua pasangan yang lain, yaitu Mas Pramdul dan Ridho, memperkuat Ridho atau membuat rebound Pramdul dan Darmakun. Darmakun dan Kunwardana. Nah, ini yang akan menjadi poin penting karena pemilih rasional sangat mudah berubah tergantung informasi apa yang akan masuk ke kepala mereka. Iya. Bang Aap, kita kalau misalkan lihat dari tahun ke tahun ya, karena pilkada ataupun pilgub Jakarta ini selalu panas dari tahun 2012, 2017, ini akan berlangsung 2 putaran. Seperti itu ya, selalu berlangsung 2 putaran. Apakah pada tahun ini juga akan berpeluang 2 putaran terkait dengan peraturan pilkada di Jakarta ini juga cukup berbeda ya, seperti itu? Kalau melihat data, potensi 1 putaran cukup besar. Karena memang sebelum kita mendiskusikan itu, pilkada DKI Jakarta ini agak cukup berbeda peraturannya dengan pilkada-pilkada wilayah lain. Untuk pilkada DKI Jakarta, agar bisa memenangi kontestasi, maka si calon harus bisa mengumpulkan suara 50% plus 1 suara. Ini beda dengan pilkada di wilayah yang lain, yang penting dia mendapatkan suara terbanyak, dia sudah bisa terpilih. Kalau kita deteksi dari pilkada paling dekat 2012 misalnya, memang pilkada DKI Jakarta belum pernah selesai dalam 1 ronde. Betul, 1 putaran. Selalu diselesaikan dalam 2 ronde. 2012 ada berapa? 6 calon kalau nggak salah waktu itu. Ronde pertama ada 6 calon, di ronde kedua waktu itu Pak Jokowi yang maju bersama Ahok, kemudian di putaran kedua bisa mengalahkan Fauzi Bowo. Betul.
Itu di 2012. Kemudian di 2017 waktu itu ada pasangan calon yang harus diselesaikan meskipun cuma 3. Waktu itu ada Pak Ahok, ada Agus Silvi, kemudian ada Anies Sandi. Ketika itu ternyata pilkada juga tidak bisa diselesaikan dalam satu ronde. Di ronde kedua akhirnya Anies Baswedan dan Ahok harus bertarung, yang akhirnya kemudian kontestasi itu dimenangi oleh Anies Sandi. Dan untuk di 2024 ini potensi untuk sekali putaran, kalau bahasanya Mas Podari itu sekali putaran atau satu ronde, Betul. sangat besar potensial untuk terjadi. Oke, karena cukup variabel-variabel berpeluang besar, karena variabel-variabel yang melingkupinya cukup kuat. Nomor satu, saya kasih fakta nih ya. Sejak Pilkada 2012, calon yang diusung Partai Gerindra tidak pernah kalah. Betul. Ini nomor satu nih. Ini fakta, ini bisa dicek semuanya. 2012 Partai Gerindra mencalonkan Jokowi dan Ahok. Waktu itu bergandeng sama PDIP. Betul. Harus diselesaikan dalam 2 ronde, dan di ronde kedua bisa menangi kontestasi. Betul. Kemudian di 2017 Partai Gerindra berbarengan dengan PKS mendukung Anies Sandi. Meskipun harus dilalui dengan 2 ronde, Gerindra bisa menangi kontestasi. Mengalahkan calon PDI waktu itu Ahok Jarot. Betul. Untuk di 2024 ini, kita tanda tanya besar nih. Apakah tren itu akan bisa terulang atau tidak? Tapi ada fakta yang kedua. Sejak pemilu 2012, calon kepala daerah DKI Jakarta yang didukung kumpulan banyak parpol selalu kalah. Oke. Kita Didukung lihat. banyak parpol. Iya, yang didukung oleh banyak parpol itu Oke. selalu kalah. Pertama, Kenapa itu faktanya? Fauzi Bowo di 2012. Kemudian itu didukung hampir 8 partai politik tergabung untuk berkumpul. Yang lebih dasar di 2012 juga, waktu itu ada Alek Nurdin. Pak Alek Nurdin waktu itu didukung oleh 18 parpol pengusung. Luar biasa. Jadi waktu itu Fauke didukung oleh 8 parpol pengusung. Kemudian siapa yang saya sebut tadi agak ini, Alek Nurdin didukung oleh 18 parpol, tapi dua-duanya tidak bisa menangi kontestasi. Oke. Kalah dengan Ahok Jarot yang cuma didukung oleh Gerindra dan PDIP. Bang Aap, kalau kita lihat terkait dengan debat nanti malam ini, apakah akan berpeluang cukup besar untuk menaikkan ataupun mempengaruhi elektoral dari masing-masing pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 ini? Dan kalaupun memang betul ada peluang besar ataupun berdampak besar seperti itu, apakah nantinya ini ketiganya akan main aman aja untuk menghindari kata blunder? Kalau ini sebelum kita bahas itu, biar nggak kepotong tadi, saya lanjutkan dulu ya. Oh, kita sempat Fakta-fakta pernik yang tadi. Nah, pernik yang kedua, di Pilkada 2017, parpol yang banyak mengusung calon juga tidak bisa menangi kontestasi. Waktu itu Gerindra cuma 2 partai. 2 partai. Agus Silvi 4 partai, kemudian Ahok Jarot 4 partai, juga kalah dengan yang cuma 2 partai, Gerindra dan PKS waktu itu yang mengusung Anies dan Sandi ketika itu. Nah, apakah tren itu juga nanti akan terjadi di 2020? Nah, ini kalau kita lihat nih ya, dari 3 pasang calon nih, sekarang 15 partai politik berkumpul di Ridho. Kemudian Pramono Anung dan Rano Karno hanya diusung oleh 1 parpol, satunya independen. Nah, sekarang independen. Iya, PDIP dan independen. Sekarang saya tadi itu cuma berpikir, ini tren yang akan berlaku, apakah tren yang pertama yang dimana calon yang diusung oleh Partai Gerindra akan selalu bisa memenangi kontestasi, ataukah nanti di 2024 ini tren yang kedua yang akan terjadi, siapa yang didukung oleh parpol terbanyak, itu yang tidak bisa memenangi kontestasi. Dan apakah penguatan itu adanya dari Partai Gerindra? Nah, itulah nanti poin pentingnya. Jadi kalau kita lihat, ini kan nanti agak menjadi kontraris. Yang paling banyak didukung, tapi di dalamnya sekarang ada Partai Gerindra. Tapi diingat, apakah ini nanti akan bisa memecahkan tren yang banyak didukung parpol itu akan kalah? Saya lihat
Gerindra yang sekarang menjadi ketua kelas, Ya. bisa disebut Baik. ketua kelas, karena kalau kita lihat dari Ridwan Kamil dan Susono, Dewan Pembina tim pemenangannya adalah Ketua Harian Partai Gerindra, Gerindra. yaitu Sufmi Midas Dasko Ahmad, dan ketua pemenangannya adalah sosok yang memang juga sudah pernah berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Waktu itu Pak Ariza Patria itu pernah maju di 2012 menjadi wakil gubernur yang Jakarta. waktu itu maju, saya agak lupa waktu itu maju yang pasti melalui jalur independen. Nah, di sini kedua tren ini akan coba apakah terpatahkan di mana salah satunya akan bisa melaju terus, tapi nanti coba setelah segmen ini kita analisis apakah tren itu probabilitasnya terulang atau tidak. Nah, yang kedua menjawab dari Mbak Vesti tadi apa pertanyaannya? Apakah nanti debat ini itu akan berpeluang cukup besar atau berdampak besar untuk menaikkan sebuah elektoral dari pasangan masing-masing calon gubernur dan juga wakil gubernur? Kalau misalkan memang betul ini akan berpeluang besar ataupun berdampak besar, apakah ketiganya ini akan main aman aja untuk menghindari blunder? Saya melihat saatnya, kalau memang ini bisa didengarkan oleh timnya atau calon kandidatnya, Betul? debat kandidat untuk DKI Jakarta adalah poin yang sangat penting untuk menguatkan yang sudah memilih, merubah yang sudah punya pilihan, dan memberikan arah bagi mereka yang saat ini masih ngambang tidak punya pilihan. Oke. Jadi saya tegaskan, untuk debat kali ini tidak bisa dilakukan secara normatif. Karena sepengalaman saya, untuk pilkada sekelas DKI Jakarta 2017 waktu itu saya juga ikut terlibat sangat jauh di pilkada DKI Jakarta. Waktu itu saya ada bergabung menemani salah satu calon yang didukung oleh Partai Gerindra, yaitu Anies Sandi. Survei pertama kali ketika kita lakukan untuk 3 paslon yang maju ketika itu, ada Pak Ahok Jarot, kemudian ada Agus Silvi, dan ada Anies Sandi. Betul. Posisi Anies Sandi ada di posisi paling belakang. Dan apa yang bisa kemudian mengubah itu? Ide dan gagasan yang dikemukakan oleh Mas Anies yang memiliki retorika, kemudian memiliki kemampuan berbahasa yang cukup baik, dan ide itu bisa dipaparkan dan dipahami secara lebih sederhana oleh masyarakat lewat debat. Itu setelah debat selalu survei kemudian bisa naik. Dan bahkan di ujung debat terakhir, posisi Anies Baswedan yang awalnya masih berada di bawah Agus Silvi bisa kemudian mereplace posisi Agus Silvi untuk berada di posisi kedua. Waktu itu pemenangnya memang tetap Ahok Jarot di putaran pertama. Akan tetapi karena angkanya belum mencapai 50% plus 1, akhirnya pilkada dilanjutkan di ronde kedua. Dan di ronde kedua akhirnya dengan perdebatan dan waktu isu SARA yang cukup luar biasa kencang, waktu itu adalah polarisasi seolah-olah ini pemilih Jakarta itu sudah dibelah menjadi 2. Oke. Satu pemilih yang pro Ahok dan satu pemilih kelompok yang tidak pro Ahok. Akan tetapi pada waktu itu yang tidak pro Ahok terbelah menjadi 2. Sebagian ke Agus Silvi, sebagian ke Anies Sandi. Anies Sandi. Nah, proses dari keduanya yang penting bisa masuk putaran 2, analisisnya adalah siapapun yang bisa masuk putaran kedua lawan Ahok Jarot, maka dia akan bisa memenangi kontestasi kontestasi DKI Jakarta tahun 2017. Dan akhirnya ketika Mas Anies Sandi yang maju, akhirnya di ronde kedua bisa mengalahkan Ahok Jarot. Poin penting yang ingin saya tekankan, selalu merangkaknya elektabilitas Anies Sandi ketika itu, meskipun di survei pertama ketika diminta tolong Pak Prabowo untuk maju menjadi calon dari Partai Gerindra, survei menunjukkan posisi Anies Sandi berada di nomor buncit. Dengan debat ketika itu yang telah dilakukan, posisi Mas Anies kemudian terus bisa merangkak naik sehingga bisa masuk ke ronde kedua dan bisa menangi kontestasi. Maka saya tekankan kepada masing-masing calon, apapun ini, kalau melakukan debat ini secara normatif, maka itu tidak akan mengubah apapun dari posisi survei yang sudah ada. Oke. Berarti tandanya, tanda kutip Bang, hati-hati ya dalam penyampaian segala visi misi, karena memang masyarakat ini gampang sekali menyerap
segala keblunderan Ya, gitu betul. kan. Ini Beckham menjadikan sebuah momentum yang sangat penting dan juga harus berhati-hati seperti itu Loh, ya. kadang-kadang dalam politik itu gimmick itu menjadi yang utama. Nah, itu pertanyaan saya kan tadi ada gimmick gitu ini ya. akan menjadi yang paling utama. Namun yang perlu disadari, gimmick tanpa tindak lanjuti dengan konsep yang matang bagaimana cara menjelaskannya, itu juga akan menjadi blunder yang cukup luar biasa. Nah, Oke. ini juga menjadi poin penting. Masyarakat DKI Jakarta mayoritas pemilihnya rasional yang bisa berubah pilihan per detik, per jam. Betul. Ketika ada informasi A dan itu ia yakini sebagai informasi yang benar, maka otak dia dengan segera bisa mereplace pilihan yang awalnya si A menjadi si B. Yang sudah mapan untuk tidak mengubah pilihan cuma 35%. Dan itu angka yang sudah mapan di mana? Di RK Suswono dan di Pramdul. Ini yang mapan cuma 30%. Artinya mayoritas masih belum punya mapan. Mereka akan bisa berubah pikiran dalam waktu sekejap. Ketika nanti mendengarkan debat ini kemudian ada yang dipandang oleh pemilih ini sebagai informasi yang tidak mereka setujui, untuk swing, untuk berpindah, untuk shifting dan bergeser ke pilihan yang lain cukup mudah. Dan itu berkali-kali terbukti di Pilkada DKI Jakarta mulai dari 2012 dan 2017. Jadi upayakan debat ini dikelola serius oleh masing-masing calon dan tidak bisa dipersiapkan secara biasa-biasa saja. Karena ini menjadi variabel penting untuk bisa meyakinkan yang sudah punya pilihan lebih mantap, yang belum punya pilihan bisa bergerak untuk memilih dia, dan yang sudah memilih calon lain bisa untuk diubah pilihannya memilih calon-calon yang akan menyampaikan visi misinya. Prediksi dari Bang Aap sendiri, apakah nanti debat nanti akan berjalan memanaskah atau bagaimana, Bang? Kalau melihat situasi yang ada sekarang, di antara posisi elektabilitas tiga pasangan calon, semestinya atau seharusnya, idealnya, debat nanti yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan datar-datar saja. Kenapa? Saya kasih fakta sekarang. Saat ini, ketika saya melihat beberapa variabel-variabel yang ada, posisi pasangan nomor 1 adalah pasangan yang paling punya peluang besar untuk menangi kontestasi, bahkan bisa menang dalam satu ronde. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Satu, saya melihat pasangan Ridwan Kamil Suswono saat ini diusung oleh parpol yang memang secara kesejarahan dari Pilkada 2012, 2017 tidak pernah kalah, Partai Gerindra. Kemudian yang kedua, saya melihat yang mengelola dan mengkoordinasi pilkada di Jakarta, baik itu tahun 2012, baik itu tahun 2017 masih sama. Motornya adalah Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Nomor 3, survei 3 lembaga saat ini memposisikan bahwa pemilih DKI Jakarta mayoritas untuk lembaga survei Indonesia sudah di angka di atas 50%. Betul. Kemudian Poltreking juga menempatkan hal yang sama. Hanya kemarin teman-teman di Carta Politika sedikit menurunkan angkanya di bawah 50%, 48%. Tapi tiga lembaga ini saat ini menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di posisi paling depan. Saya memberikan analogi sederhana. Misalnya, Mbak Vesti dan Mbak Seli lihat MotoGP atau melakukan naik sepeda. Naik sepeda saat ini posisi startnya Mbak Seli yang ada di paling depan, kemudian Mbak Vesti ada di belakangnya. Dua-duanya akan menjalankan kendaraannya dengan kecepatan 100 km per jam masing-masing. Pertanyaannya, Mbak Vesti akan bisa menyusul Mbak Seli nggak? Belum tentu. Ya nggak akan bisa. Dia lari 100 km per jam, yang belakang juga 100 km per jam, maka sama. Saat ini posisinya ada di Ridwan Kamil. Jadi kuncinya, jika kemudian tiga-tiganya nanti akan bekerja bersama dalam kecepatan yang sama, dalam posisi rentang waktu dan eskalasi yang sama, maka siapa pemenangnya? Ridwan Kamil.
Itu kenapa saya yakin nanti debat ini tidak akan dilakukan secara biasa-biasa. Betul. Khususnya untuk pasangan Pramdul dan RK. Kunwardana. Oke. Kunwardana dan siapa? Agak nama-namanya dua kun jadi agak tersilap-silap ini. Ini nanti akan jika memposisikan debat nanti secara biasa-biasa aja, maka tidak akan bisa menyusul RK Suswono. Yang berikutnya, kenapa saat ini RK Suswono memiliki peluang yang paling besar? Didukung oleh 15 partai politik, diketuakelasi oleh Gerindra plus Kim plus gitu kan, ya kan? Plus King plus, dan dikomandani orang yang berhasil mengantarkan pasangan-pasangan calon yang waktu 2012 bisa menang, waktu 2017 juga bisa menang, yaitu Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Posisinya sekarang adalah menjadi Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan RK Suswono. Kalau kita melihat beberapa variabel ini, saat ini bisa saya katakan, jika semua pasangan calon ini bekerja biasa-biasa saja, semua dalam eskalasi dan tingkat speed yang sama, maka saat ini saya berani mengambil kesimpulan untuk yang memenangi Pilkada DKI Jakarta adalah RK Suswono. Akan tetapi tentu jika ini nanti tidak dilakukan, ini debat nanti dilakukan secara biasa-biasa saja, itulah yang akan terjadi. Betul, akan ada angka fluktuatif yang mungkin mempengaruhi. Tidak akan ada angka fluktuatif jika debatnya biasa-biasa saja. Betul. Tapi nanti kalau ini kemudian dijadikan panggung yang cukup serius oleh Pramdul dan Dharma Pongrekun dan Kunwardana, tentu mereka kan ingin juga menaikkan taraf elektabilitas mereka. Betul. Saya yakin kedua pasangan ini akan memperlakukan debat ini secara tidak biasa dan mencoba mencari sesuatu variabel yang penting untuk bisa menangi debat di mata masyarakat. Oke. DKI Jakarta. Kalau nanti rata datar-datar saja yang akan dikeluarkan oleh Mas Pram dan Mas Dharma, tentu posisi yang sudah terjadi di RK Suswono akan lebih mampan lagi. Gitu. Oke, tadi kalau misalkan kita lihat dari pemaparannya Bang Ab ini, kalau ternyata memang ini tidak cukup memanas ya di antara ketiga paslon ini untuk debat nanti malam seperti itu ya. Apakah artinya ini adanya ketidakmemanasannya di antara ketiganya ini dipengaruhi karena kalau kita lihat postingan dari Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa Pramono ini adalah seorang mentor saya, guru saya, dan juga Rano Karno adalah sahabat saya, dan ini adalah kontestasi sementara seperti itu. Apakah itu mempengaruhi? Saya melihat memang untuk Pilkada DKI Jakarta nanti untuk debat kali ini nanti punya potensi tidak memanas. Mungkin apakah dua pasangan yang lain akan sudah menerima kekalahan atau belum? Betul. Ataukah memang nanti ini untuk memberikan suasana yang tidak terlalu panas jelang pelantikan 20 Oktober. Tapi kalau saya melihat seandainya memang debat kali ini nanti akan berlaku datar, maka ini akan menjadi peluang besar untuk Ridwan Kamil dan Suswono bisa menangi kontestasi secara mudah. Betul. Dan ini akan bisa selesai dalam satu putaran. ronde. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau kita melihat nanti potensinya apakah akan ada ini, saya belum menerima informasi apapun dari tim-tim yang akan melakukan debat pada malam ini. Namun jika memang, kalau saya pribadi, debat nanti itu akan diperlakukan secara biasa-biasa aja, tanpa ada ide gagasan yang membuat semua masyarakat Jakarta menjadi tergerak gitu, menjadi ingin melihat, ingin mendengar secara lebih jauh, ingin memberikan, memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi untuk bisa mengurai lagi ide seperti itu akan seperti apa nanti akan diurai. Tentu ya ini akan tetap memberikan peluang yang lebih besar kepada RK Suswono untuk bisa tetap mapan di posisi pertama dan akan tetap memberikan posisi kedua untuk Pramdul dan Dharma Kun di posisi ketiga. Nah ini yang akan kita saksikan. Jadi kalau memang nanti debatnya akan biasa-biasa saja ya, ini tidak akan banyak mengubah konstelasi elektabilitas yang sekarang sudah ada. Akan sesuai dengan lembaga survei seperti itu.
Lagi-lagi yang lembaga survei yang dilakukan itu kan potret ketika misalnya Mbak Vesti dan Mbak Sally lagi ada sekarang, dipotret sekarang. Kalau posisinya lagi senyum, hasilnya senyum. Akan tetapi apakah senyum itu akan terus merekah di potret berikutnya? Belum tentu. Akan dilingkupi oleh banyak variabel. Senyum itu akan tetap merekah ataukah nanti dilingkupi posisi yang cukup mungkin depresi, mungkin putus asa, raut muka akan menjadi berubah, dan itulah gambaran paling sederhana, analogi paling sederhana tentang survei yang dilakukan. Survei yang dilakukan oleh 3 lembaga itu adalah potret per tanggal survei itu dilakukan. Ini masih bisa terus berubah. Apa yang menjadi latar belakang? Kalau kita lihat trennya adalah sosialisasi yang dilakukan oleh ketiga pasangan ini akan sangat memungkinkan terjadinya volatilitas elektabilitas para calon ini. Naik turunnya 3 pasangan calon ini akan menjadi sangat ditentukan oleh bagaimana mereka melakukan sosialisasi, terutama debat. Saya yakin materi debat yang akan terjadi pada malam ini akan dikapitalisasi oleh 3 tim pasangan ini untuk segera didistribusikan melalui pool marketing, baik itu melalui media online, media sosial, dan media-media yang lain yang akan mereka lakukan demi untuk sedikit mengubah peta elektabilitas yang akan yang akan melingkupi 3 pasangan ini. Oke Bang, terkait tren elektabilitas di mana memang RK dan Suswono ini ada di posisi pertama dan kedua disusul pasangan Pramono Anung dan juga Doel. Dan kalau kita lihat Bang, memang kan Doel sendiri ini berada di posisi jadi wakil gubernur. Apakah ini mempengaruhi dari elektabilitas mereka sendiri Bang? Karena kalau kita ketahui kan banyak sekali yang menyayangkan kenapa Doel tidak ada di posisi gubernur sendiri Bang? Nah itu yang juga menjadi pertanyaan saya. Karena kalau kita lihat dari survei teman-teman Carta terakhir, ketika secara individual calon gubernur DKI Jakarta yang dipilih masyarakat itu RK, kemudian Rano Karno, baru Pramono Anung. Iya. Kemudian kalau kita lihat dari 3 lembaga survei itu untuk tren popularitas dan elektabilitas, tingkat keterkenalan dan tingkat kesukaan, 2 yang sangat bersaing itu adalah RK dan Rano Karno. Betul. Tingkat popularitasnya sudah di atas angka 90% dan tingkat kesukaannya mirip-mirip di angka 80% ke atas. Dua-duanya sangat mirip. Profil Ridwan Kamil dan Rano Karno sebetulnya untuk di posisi cagup cukup bisa bersaing, tapi agak cukup kaget ketika kemudian Doel ditaruh di posisi yang kedua. Ini juga berpotensi yang menurut saya sedikit mengurangi tingkat elektabilitas dari pasangan Pram Doel. Dan kalau kita lihat juga saat ini tingkat keterkenalan dari Mas Pram juga belum maksimal, masih belum sampai di angka 80%-an, dan tingkat kesukaannya juga masih fluktuatif. Kemudian Dharma Pongrekun dan Kunwardana juga malah berada jauh di bawah. Menurun, kalau melihat data-data ini, maka jika 3-tiganya bekerja dalam eskalasi yang sama, dengan kekuatan yang sama, dengan kecepatan dan volume yang sama, maka sepertinya Pilkada DKI Jakarta probabilitas terkuatnya dimenangi oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Berarti ini bisa disebut dengan tanda kutip salah langkah Bang dari PDIP sendiri mengambil Rano Karno sebagai cawagupnya? Saya tidak bisa menyebut ini salah langkah atau tidak, karena untuk mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi. Banyak hal yang melingkupi. Kenapa si A ditunjuk menjadi calon, si B tidak menjadi calon? Tidak hanya satu-satu rujukan adalah tingkat elektabilitas. Probabilitas ketika di lapangan, saya membayangkan kenapa kemudian PDIP ini momentum cukup luar biasa terkait revisi undang-undang pilkada juga sangat mempengaruhi terhadap pemilihan-pemilihan yang terjadi saat ini. Nah, salah satu variabel terpenting memang elektabilitas, tapi itu bukan rujukan paling utama. Tentu kita belum tahu secara kedekatan Mas Rano Karno ini dengan petinggi-petinggi PDIP, elit-elit PDIP seperti apa. Saya belum tahu situasi
terkait di dalamnya itu. Tapi variabel-variabel seperti ini sangat mempengaruhi bagaimana sosok-sosok ini bisa ditunjuk menjadi calon kepala daerah dan tidak menjadi calon kepala daerah. Variabelnya cukup banyak melingkupi tingkat elektabilitas, hanya salah satu pertimbangan rujukan yang akan dilihat ketika harus mengajukan calon kepala daerah. Oke, tadi juga dipaparkan oleh Bang Aap terkait dengan kalau misalnya nanti pada saat debat malam hari ini biasa saja, datar-datar saja, ini tidak akan mempengaruhi angka fluktuatif seperti itu ya. Lalu bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh ketiga paslon ini untuk nantinya bisa menaikkan voters di berbagai lembaga survei yang sudah tergambar? Pikiran saya nih, untuk RK Suswono akan melakukan strategi pertahanan, Katinasio. Pertahanan. Jadi yang dikatakan Mbak Festi tadi, aman-aman aja, main adem aja, tidak Blunder. banyak, untuk mencegah terjadinya blunder. Posisinya sudah unggul, kalau main bola nih, kalau kita sudah ngunggulin 2 gol, waktu ini tinggal mepet, tentu hal yang paling rasional yang akan dilakukan oleh tim yang sudah memenangi kontestasi adalah bertahan. Bila perlu Catenaccio ala Itali atau parkir bus ala Jose Mourinho. Itu. Tapi untuk yang Pramdul tentu akan memiliki pemikiran yang berbeda. Ini harus dilakukan full attack gitu. Kalau bisa dilakukan kick and rush seperti di Liga Inggris, dihajar terus bagaimana ini bisa membobol gawangnya RK Suswono yang saat ini unggul. Dan ini akan juga dilakukan oleh Darmakun. Karena kalau mereka sudah ketinggalan secara posisi, kemudian main malah mereka bertahan saja, tentu memang kecuali targetnya bukan menang. Tapi kalau seandainya mereka ingin merangkuh pilihan-pilihan yang sudah ada, strategi debat biasa-biasa aja, jika itu dipilih oleh siapa? Pramdul atau Darmakun, tentu ini pemilihan yang agak cukup dipertanyakan. Kalau untuk RK Suswono saya yakin akan adem, akan normatif, akan realistis, tidak bereaksi berlebihan. Tapi ini saya memprediksi untuk dari Pramdul atau Darmakun akan mencari sesuatu yang bisa menjadi gimmick politik agar ini menjadi pembicaraan dan menjadi pusat perhatian ke depannya. Dan apakah kalau misalnya tadi Bang Aap bilang Ridwan Kamil ini sangat tenang, sangat realistis, berarti di antara ketiganya yang paling siap Ridwan Kamil ya? Bahkan yang ngaku untuk sampai harus latihan menit yang disediakan untuk memaparkan cuma Ridwan Kamil. Darmakun mengatakan tidak ada persiapan khusus. Kemudian Pramono siapa Anung namanya? juga sudah memiliki strategi khusus. Iya, tidak ada khusus. Kemudian untuk tidak ada persiapan yang khusus. Betul. Tapi Ridwan Kamil sampai menyatakan bahwa saya latihan khusus untuk bagaimana menyampaikan, ini tantangan serius ini. Bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang sangat luas dengan waktu yang sangat terbatas. Ini menjadi tantangan serius. Yang paling rumit di dunia ini itu meringkas sesuatu yang besar. Kalau membesarkan sesuatu yang kecil itu mudah. Kalau tadi kita lihat pemaparan Bang Aap Darmakun, ini tidak ada persiapan khusus, terus lebih santai seperti itu ya. Pramono Anung juga sama halnya. Tapi kalau kita lihat Ridwan Kamil ini ada pelajaran khusus ataupun persiapan yang khusus. Artinya apakah yang paling serius di sini dari Ridwan Kamil di antara ketiga? Kalau begini kondisinya yang disampaikan di media, saya ini hanya meringkas apa yang saya baca di media. Kalau melihat kondisi ini, posisinya sudah paling depan, persiapannya sudah paling matang, didukung oleh parpol yang paling banyak, kemudian secara personal punya pengalaman berkontestasi 2 kali. Di di Bandung dan juga Jawa Barat. Tentu variabel-variabel ini menjadi variabel kelebihan dari RK Suswono. Ini kalau segera tidak diimbangi oleh Pramdul atau Darmakun, tentu potensi ini akan melenggang dengan lebih sederhana. Maka itu saya memprediksi jika Pramdul dalam debat pertama ini tidak berhasil menyuguhkan sesuatu yang bisa membuat publik Jakarta menggeliat, gitu, menggigit, iya, terperanjat gitu. Oh ini toh Pramdul, oh ini yang nanti akan dilakukan. Sepertinya posisi elektabilitas yang sekarang diprediksi oleh 3 lembaga survei yang sudah rilis resmi ke publik
tidak akan banyak berubah. Akan tetapi kalau memang debat pertama ini nanti menghasilkan sesuatu yang membuat publik di DKI Jakarta terkejut, tentu ini akan berpotensi membuat volatilitas elektabilitas itu bisa terjadi. Kemungkinan akan ada 2 putaran juga seperti itu ya. Kalau memang Ada hal dari terkejut Pram gitu. dan kalau memang Pramdul kemudian Darmakun nanti akan mengeluarkan energi berlebih untuk bisa membobol pertahanan dari RK Suswono, Betul. tentu potensi 2 putaran makin Akan tinggi. ada. Tapi kalau kita melihat data dari 3 lembaga survei di awal ini, potensi sekali ronde cukup tinggi untuk bisa terjadi kalau tidak ada effort berlebih di antara Pramdul dan Darmakun. Darmakun. Berarti perlu sekali ya Bang untuk adanya persiapan khusus untuk menjelang adanya debat-debat seperti ini untuk mempersiapkan segala materi seperti yang tadi Ridwan Kamil itu ya Bang ya. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada hasil yang maksimal tanpa persiapan maksimal. Betul. Itu udah prinsip ilmu fisika. Tidak akan pernah kita sampai di utara kalau kita berjalan ke selatan. Dan kita tidak pernah sampai ke timur kalau kita tidak pernah bergerak ke arah yang kita tuju. Jadi ini adalah fisika sederhana, hukum alam. Kalau memang saat ini posisi elektabilitas yang sudah mapan ini kemudian pasangan Pram, Dul, dan Darmakun tidak melakukan sesuatu yang berlebih, tentu ini tidak akan mengubah situasi apapun. Maka coba nanti kita akan lihat analisis debat yang akan dilakukan. Saya ingin melihat dari tiga-tiganya ini seperti apa strategi yang akan mereka lakukan. Betul. Tapi yang saya yakin Karena nanti, ini masih gambling ya, strateginya kira-kira seperti kalau saya apa? bisa memprediksi, saya yakin betul RK Suswono tidak akan banyak menyerang, Betul. Akan aman akan aja. menjawab normatif, Betul. dan menjelaskan sesuai dengan keahlian yang sudah mereka miliki. Kita tahu Ridwan Kamil ini adalah tokoh yang besar dan berlatar pendidikan tentang daerah-daerah perkotaan. Jadi untuk berbicara tentang kota global, saya yakin 100% itu hatam itu di kepala Ridwan Kamil. Oke. Untuk kalau tingkat pendidikan nih, kita coba urai ya. Di antara 3 calon gubernur ini, kalau kita melihat latar pendidikan akan cukup unik. Kita mulai dari Mas Pram dulu. Mas Pram ini S1-nya adalah pertambangan. Pertambangan. Kemudian S2-nya manajemen UGM. S3-nya itu komunikasi Unpad. Doktornya di ini. Untuk administratif, Mas Pram udah cukup oke. 2 kali menjadi sekretaris kabinet. Pernah berkali-kali ada di belakang, menjadi tim di belakang perdebatan calon presiden. Betul. Jadi untuk menghadapi perdebatan secara materi, saya yakin Mas Pram tidak ada masalah. Meskipun latar belakangnya belum begitu mapan dengan topik yang akan dibahas dan menjadi perdebatan malam ini. Kita bergeser yang kedua. Darmakun ini adalah purnawirawan polisi. Dia berkarir lama di kepolisian dan menghabiskan di Badan Cyber Sandi Nasional. Betul. Pernah menjadi wakil ketua BSSN, yang kemudian dia di akhir-akhir pengabdiannya di Polri dihabiskan di Lemdiklat Polri. Kemudian kita ke Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini kalau masalah perkotaan agak cukup mapan. S1-nya dia arsitektur. Betul. S2-nya di Berkeley dengan jurusan kalau nggak salah itu urban design. Jadi untuk ngobrol-ngobrol masalah kota ini, saya yakin untuk Ridwan Kamil meskipun butuh persiapan agak cukup dimakan karena dia sudah pernah menjadi konsultan Ibu Risma di Surabaya untuk membuat tata kota di Jakarta, seperti itu ya. Iya, di Kota Bandung, di Jawa Barat sendiri ini. Bang Aap, kita lihat memang salah satu programnya ini berkaitan dengan program Prabowo Gibran, yaitu terkait dengan program makan bergizi gratis seperti itu dan juga bagi-bagi susu ya. Dan ini apakah nantinya juga ini akan menguatkan juga Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta ini, Bang Aap? Ya, kalau kita lihat pasangan RK ini kan memang buah dari diskusi Koalisi Indonesia Maju Plus. Betul. Jadi ketika tadi yang mengatakan bahwa RK Suswono itu akan kalau boleh 200% akan melanjutkan kebijakan Pak Prabowo atau program Pak Prabowo. Loh ini. Kalau diperbolehkan tadi kan, saya bisa memahami itu karena memang RK Suswono adalah produk dari hasil diskusi Koalisi Indonesia Maju Plus.
Oke. Nah, kemudian tiba-tiba dengan adanya keputusan MK, inilah yang kemudian PDIP sebetulnya semua parpol akhirnya bisa memiliki peluang untuk mengajukan calon sendiri. Oke. Akan tetapi di antara komitmen Kim Plus itu tidak ada yang berubah, semua masih solid untuk mendukung Ridwan Kamil yang waktu itu fluktuatif wakilnya sehingga sampai ditunjuk ke nama Suswono. Hanya PDIP yang kemudian memakai hak konstitusinya setelah keputusan Mahkamah Konstitusi itu di DKI Jakarta dengan mengajukan nama Pramono Anung dan Rano Karno. Betul. Jadi kalau kemudian tadi dikemukakan pasangan RK akan melanjutkan kalau boleh 200% dari program Pak Prabowo, karena memang kita harus memahami, dan saya sangat bisa memahami karena RK Suswono ini adalah buah dari hasil koalisi Indonesia Maju plus yang nanti tugas utamanya adalah bagaimana menjadi fasilitator utama program pusat dari Pak Prabowo bisa diterjemahkan secara nyata dan langsung di DKI Jakarta. Jadi kalau kemudian tadi siapa yang mengumumkan harus 200%, saya bisa memahami itu. Oke, baik pemirsa, kita akan langsung saja menyaksikan bersama-sama di kawasan G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana nantinya Pilkada Perdana Jakarta 2024.